Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Aruna Jota Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah kita masuk di bulan Oktober. Ini adalah tanggal 3 ya, Oktober Bapak Ibu. Kita sudah berulang tahun 4 tahun. 4 tahun saya percaya karena anugerah Tuhan yang begitu baik sama Bapak Ibu Saudara sekalian sama saya, dan kita sudah boleh membuat acara ini selama 4 tahun. Saya mengerti Tuhan akan membawa acara ini terus ke depan dengan nanti banyak hal lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, anugerah Tuhan limpah. Tuhan sungguh baik dan Tuhan sangat amat baik. Saya percaya Bapak Ibu kita semua sudah belajar firman Tuhan, dan Bapak Ibu satu hal, saya ingatkan kembali bahwa Tuhan datang segera. Itu yang motivasi Bapak Ibu dan Anda saya untuk semakin lagi dekat sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam penginjilan Bapak Ibu. Tugas kita di muka bumi yang kita selesaikan sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Anugerah Tuhan limpah Bapak Ibu, Anda boleh siapkan catatan Anda, Alkitab Anda akan belajar hari-hari ini. Saya akan memberikan beberapa topik 3. Yang pertama terkait Daniel. Daniel adalah standar hidup orang percaya. Kisah Daniel adalah penting. Anda bisa dengarkan Daniel, ini adalah kelengkapan dari apa yang pernah saya bagikan di masa lalu mengenai Daniel. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah berikan doa, daya, dan dana kepada kami. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang murah akan memberikan pada Bapak Ibu anugerah yang besar, melingkupi Bapak Ibu dengan seluruh kebaikan Tuhan. Bapak Ibu harus mengerti bahwa masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi ada batasnya. Masalah ada batasnya Bapak Ibu. Masalah akan berhenti pada saat Tuhan mengatakan berhenti. Tetapi ingatlah, kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dan melingkupi Bapak Ibu, memberikan pada Bapak Ibu anugerah yang besar. Oleh karena itu hari ini saya mengerti bahwa kita sedang memasuki satu masa di mana Anda dan saya diminta berlari. Ayo Bapak Ibu, Anda berlari terus, kita bekerja untuk Tuhan, dan saya mengerti ada waktu satu saat nanti Tuhan menjemput Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Nah, jabatan Daniel itu naik, gitu ya. Berarti waktu di zaman Nebukadnezar, Daniel menjadi orang yang dekat dengan raja, tapi bukan orang yang ke-2, 3, 4, 5, bukan. Tetapi di akhir hidupnya, jabatannya naik ke-3. Daniel masih, bahkan meninggal Pak? Belum, masih ada di sana. Nah, kemudian dia naik. Kita akan ceritakan nanti apa jabatan Daniel. Nah, kemudian Raja Media Persia masuk ke sana, dan satu mujizat tadi terjadi waktu Raja Darius Gua Singa, gitu ya. Gua Singa ada. Darius ini adalah nanti Darius yang terakhir itu akan meninggal karena serangan dari Raja Macedonia, gitu ya. Alexander Agung. Alexander Agung masuk dan mengalahkan Raja Darius. Darius ada beberapa, Darius 1, Darius 2 ada. Nah, Bapak Ibu, waktu Raja Macedonia masuk, kelihatannya Daniel sudah meninggal, gitu ya. Ada gua singa. Jadi dalam Daniel 6 ada gua singa. Kemudian ada penglihatan yang Daniel lihat tentang ada binatang yang ada keluar dari Laut Tengah, 4 binatang dan anak manusia. Ada kambing domba dan kambing jantan, ada 2 Daniel, penglihatan Daniel tentang sorga di Daniel 10. Yang menarik yang saya terus pelajari adalah Daniel 10, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Raja Utara, Raja Negeri Selatan, dan yang terakhir adalah akhir zaman. Dan Tuhan katakan bahwa cerita yang Tuhan katakan sama Daniel itu adalah cerita yang masih panjang akhirnya. Dan Daniel hanya bisa melihat, dan Daniel mengatakan dia akan beristirahat dengan tenang. Dan cerita ini masih lama sekali. Saudara Tuhan, kita akan mulai dari Daniel ke-6. Waktu Darius itu menerima pemerintahan berumur 62 tahun, berkenalan Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya, mereka ditempatkan di seluruh kerajaannya, gitu ya. Dan wakil-wakil raja ini
melihat bahwa Daniel tuh punya satu alasan untuk didakwa. Dia tidak melihat dari kesetiaan Daniel, karena Daniel tidak orangnya setia ya. Kesetiaan Daniel tidak dapat suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Sulit untuk menggoyang Daniel. Tapi Daniel ini tidak cocok dengan mereka. Wakil-wakil raja ini adalah penyembah sebuah dewa hari itu yang bukan Tuhan Yahweh. Nah, orang-orang ini mencari kesalahan Daniel. Apa yang mereka buat? Mereka kemudian melihat apa kesalahan didapat dari Daniel. Ternyata ada bahwa Daniel itu pergi dan dia berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari, dia berlutut dan berdoa. Itu ada di Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, orang melihat kisah ini kemudian mencari-cari sebuah situasi. Mencari-cari sebuah kesalahan dan dapati bahwa Daniel bersalah karena memohon kepada orang atau kepada Tuhan yang lain dan bukan raja ya, bahwa itu adalah satu kesalahan dalam waktu sebulan. Nah, Bapak Ibu, ini kita harus katakan sebagai satu hal yang penting. Kalau Anda tanya sama saya, apa sih posisi Daniel? Daniel hari itu menjadi sida-sida kerajaan Babel. Pak, sida-sida tuh kenapa sida-sida ya Pak ya? Daniel tampilannya, Anda harus lihat, tidak seperti orang Israel. Anda mengerti sida-sida hari itu harus dicukur semua ininya, jenggotnya. Kemudian dia memakai baju, dan itu semuanya gayanya gaya Babilonia. Tidak ada gaya Israel yang dipakai dalam tubuh Daniel. Termasuk satu hal. Pak, Anda mungkin bertanya, Pak, kalau Daniel tuh istrinya siapa? Gitu ya. Daniel tidak memiliki istri. Daniel itu tidak punya anak, tidak punya istri. Kenapa ya? Karena Daniel itu dikebiri. Daniel adalah seorang sida-sida dan dia hidup seperti sida-sida yang ada di Babel yang sebagaimana seharusnya. Dalam tubuh Daniel, dia hidup seperti orang di Babel. Dia tidak ada tanda Israel yang tampak dengan mata sekilas, tidak ada. Semuanya orang mengira di masa berikutnya, masa tuanya, Daniel ini adalah seorang Babel. Satu hal yang menarik, kenapa ini terjadi? Ada sorga, ada muka bumi. Kehidupan Anda di muka bumi ini harus mengerti loh Bapak Ibu. Ini semuanya untuk kepentingan Tuhan. Jadi Anda harus berpikir loh, hati-hati dengan kehidupan yang ini untuk aku, ini adalah untuk diriku, untuk kepentinganku. Oh tidak, kita hidup di muka bumi untuk kepentingan Tuhan. Jadi apapun yang Anda nggak suka, yang Anda suka, Anda setengah suka, seperempat suka mungkin, bisa menimpa hidup Anda. Dalam kondisi ini, semua di muka bumi ini, apapun yang Anda alami di muka bumi ini, engkau harus terima. Engkau harus terima. Tuhan memberikan sebuah penghiburan. Daniel tuh hidupnya, apakah dia menderita? Kalau Anda lihat hidup Daniel tuh semuanya baik-baik saja. Hidupnya semuanya tenang. Waktu di gua singa, Tuhan menolong. Singanya tutup mulut, gitu ya. Tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu, berapa kali orang berusaha untuk menghabisi Daniel, untuk mencelakakan Daniel, tapi yang terjadi adalah itu tertimpa kepada diri mereka sendiri. Daniel itu hidup di dalam kungkungan Tuhan. Daniel dipelihara oleh Tuhan. Tapi kenapa dia dikebiri? Karena itu sebuah rencana Tuhan kepada hidup Daniel. Daniel, kalau Anda lihat ya Bapak Ibu, itu merupakan sebuah contoh kehidupan yang Tuhan berikan di muka bumi. Kalau Anda melihat dalam Yeskiel 14:14, sebentar kita buka di kitab Yeskiel ya Bapak Ibu, 14 ayat 14. Ini bagus sekali. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub.
Tiga orang ini menjadi standar untuk Anda hidup loh Bapak Ibu. Diberikan di kitab Yeskiel 14:14. Dikatakan bahwa tiga orang ini ditulis 4 kali loh Bapak Ibu. Tiga orang ini. Ayat ke-16. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi. Ayat ke-18. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi. Yang keempat, ayat 20. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya. Bapak Ibu, Daniel itu adalah merupakan sebuah standar Tuhan untuk hidup di muka bumi ini. Daniel, Ayub, dan Nuh. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, Daniel ini hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Situasi hidupnya itu betul-betul nyaman di dalam rencana Tuhan. Engkau harus melihat bagaimana Daniel penglihatan yang dia buat. Daniel itu melihat dan menjadi sakit. Betul, kalau Anda melihat satu hari Anda melihat sebuah cerita dari sorga, diceritakan oleh sorga mengenai segala sesuatunya, mungkin tubuhmu akan sakit. Engkau nggak sanggup menerima beban kemuliaan yang berat. Kemuliaan Tuhan yang berat, kemuliaan itu ada macam-macam Bapak Ibu. Tapi kemuliaan yang berat itu turun dalam hidup Anda, engkau nggak bisa menanggungnya. Engkau pasti akan jatuh, pingsan, atau engkau akan sakit beberapa hari, bahkan Daniel pun mengalami. Nah, situasi yang Daniel alami ini adalah kehidupannya, merupakan kehidupan seorang nabi. Daniel seorang nabi, tapi bagaimana nabi Pak? Dalam 4 raja aja dia tidak buat apa-apa, Anda harus melihat. Dia hanya berbicara kalau Tuhan suruh. Kalau Tuhan nyatakan harus bicara, dia akan bicara dan jelasnya begitu jelas. Bapak Ibu, kalau Anda melihat kisah, Daniel bercerita mengenai ada 4 gitu ya. Yang pertama sebuah bentukan singa dengan sayap. Itu bicara mengenai sebuah raja Babel, raja Babilonia, Nebukadnezar. Kemudian kalau Anda melihat ada beruang, dengan di mulutnya ada 3 tulang rusuk, dan dia berdiri seperti lebih berat ke satu sisinya. Kita tahu bahwa Media dan Persia itu merupakan satu kerajaan yang besar, dan kemudian Persia lebih kuat dari Media, dan Persia mengambil alih. Kok ada 3 tulang, Pak? 3 tulang itu siapa? 3 tulang adalah 3 kerajaan sebelum Media Persia. Mesir, Asyur, dan Babylon. Bapak Ibu mengerti ya? Ini Asyur ini pernah menduduki Mesir dan menjadi Firaun di sana. Jadi Mesir, yang asli Mesir, Asyur, dan Babilonia. Digigit oleh Media Persia, sebuah binatang. Kemudian setelah itu muncul lagi kerajaan yang cepat, leopard dengan sayap burung, 4 kepalanya. Itu cepat sekali. Leopard ditambah sayap dan 4 kepala. Kita tahu bahwa itu bicara mengenai Alexander the Great. Masedonia yang terpecah kerajaannya, Diadochi, yaitu jenderal-jenderalnya, mengambil kerajaan ini ke dalam 4 arah mata angin dan menguasai dunia. Dunia itu pernah dikuasai oleh kerajaan yang besar, oleh Babel, Media Persia, dan kerajaan dari Yunani. Anda mengerti kenapa sih bahasa Yunani di masa lalu menjadi lingua franca, satu bahasa yang dipakai di seluruh negeri, bahkan sampai hari ini masih ada yang memakai bahasa Yunani. Bahkan tulisan Yunani juga masuk di kitab PB, bahasa Yunani dipakai di kitab yang kita ambil sebagai PB hari ini. Nah, Bapak Ibu, Daniel itu bercerita tentang kehidupan di bangsa-bangsa dan ke bangsa Israel. Kalau Anda melihat kisah ini, kisah ditutup dengan sebuah kisah raja negeri utara dan selatan. Cerita Daniel mendapatkan sebuah penglihatan, itu jelas Bapak Ibu. Daniel mendapat penglihatan, itu cerita mengenai hari itu.
Tetapi cerita penglihatan itu juga bicara mengenai masa depan. Jadi uniknya kalau baca Daniel adalah cerita itu bicara mengenai hari itu, Raja Negeri Selatan, Raja Utara hari itu, ataupun Raja Negeri Utara dan Selatan ke masa depan, yang terakhir dia akan bicara mengenai Antikristus. Nah, Antikristus kitab Daniel itu menarik sekali kalau Anda melihat di Daniel 11, ayat 40-45, bicara Antikristus. Ceritanya memang tidak dibuka secara gamblang karena memang Daniel katakan kau harus beristirahat dan simpanlah cerita ini. Di akhir zaman nanti dikatakan, Daniel 12 ayat 4 ya, engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu, meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Jadi kitab itu dimeteraikan, banyak orang akan menyelidiki kitab itu, dan pengetahuan akan bertambah. Jadi kita lihat sekarang ini, pengetahuan sudah begian maju dan bertambah, kita mengerti bahwa kita sudah ada di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, cerita mengenai Antikristus di Daniel 11, 40-45, berkata bahwa pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Dia ini siapa gitu ya? Anda mengerti kata dia itu mewakili satu pribadi yang kita sebut sebagai Antikristus. Dan Raja Negeri Utara akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dengan banyak kapal, dan dia akan menguasai negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Jadi Raja Negeri Utara tuh bicara mengenai, kalau sekarang ya, itu bicara Rusia dan teman-temannya. Kelompok yang ada di Yeskiel 38 kelompoknya. Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh, tapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian terpenting dari Bani Amon. Berarti Jordania itu akan aman. Sebagian dari Arabia, Jordania akan aman. Jordania itu adanya di sisi sebelah timur dari Israel. Jordania sebetulnya adalah dikuasai Israel. Jadi Jordania itu adalah Israel tadinya. Tetapi Anda mengerti waktu Israel terpecah itu hilang semua, dan Israel mengambil hanya bagian baratnya saja. Bapak Ibu, itu menarik ya. Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput, akan dihabisi. Selatan tuh lambang dari Mesir akan dikalahkan Raja Negeri Utara. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak, segala barang berharga dari negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia, Raja Negeri Utara. Ini banyak kata dia tuh nggak jelas di sini ya. Dia tuh bicara mengenai Raja Negeri Utara. Tetapi kabar-kabar sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hati Antikris, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Antikristus akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai. Itu tempat yang mana ya Pak? Yang kudus. Tapi kemudian Antikristus akan menemui ajalnya, yang tidak akan seorang pun yang penolongnya. Bapak Ibu, ini hal yang menarik. Cerita Antikristus terlihat dari kisah ini cuma kecil saja. Antikristus akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut. Kalau saya bicara laut itu adalah laut Mediterania. Anda kalau melihat Yosua 23 ayat 4, kita melihat Yosua 23 ayat 4. Ingatlah aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggalnya kepada suku-suku menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu dari mulai sungai Jordan sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam. Jadi antara laut itu laut Mediterania, laut tengah tuh. Jadi sebelah barat dari Israel. Gitu ya, laut. Nah, dan Gunung Permai. Gunung Permai itu mana? Bapak Ibu harus mengerti. Gunung Permai adalah Gunung Sion. Nah, tempat antara Gunung Sion dan laut, tempat itu yang Anda kenal dan saya kenal sekarang sebagai tempat orang-orang Palestina. Saya nggak akan bahas lagi Palestina dan Israel itu bagaimana, itu nanti Anda dengarkan saja dari acara-acara ini berikutnya. Anda juga bisa mencari sebelumnya ya acara-acara ini. Jadi laut dan Gunung Permai, Gunung Sion dan Laut Tengah.
tempat di tengah itu adalah tempat pendudukan dari orang Palestina. Jadi saya tuh mengerti betul Bapak Ibu, kalau saya melihat dari kata-kata ini bahwa cerita tentang Palestina itu merupakan inti dari cerita yang ditulis di akhir zaman. Anda mengerti kisah Palestina ini, jadi Anda mengerti 7 Oktober 2023 yang kemarin, atau perang antara Hamas itu ya. Peristiwa Hamas itu adalah kisah yang penting untuk Anda mengerti, Anda saksikan, Anda cermati kisah Hamas. Karena kisah yang terjadi di Israel ini, yang Hamas ini, merupakan kisah akhir zaman yang tidak akan selesai sampai akhir nanti. Anda melihat setelah peristiwa Hamas ini, negara-negara mulai ribut ya. Negara yang mendukung terakhir sudah tidak mendukung lagi. Masih ada Amerika di situ. Inggris ya masih bantu sedikit-sedikit, tapi sudah tidak turun langsung. Bahkan negara-negara Eropa, Swedia, Norwegia, Spanyol, sudah menarik dukungan. Nah, cerita ini akan berakhir nanti di akhir zaman, dan kisah ini Bapak Ibu harus cermati sungguh-sungguh sebagai kisah yang menarik untuk Anda lihat. Bapak Ibu, cerita mengenai Antikristus ini tidak banyak diungkap lagi oleh Daniel. Dia hanya bicara mengenai kehidupannya akhir zaman, jadi langsung lompat kepada cerita bahwa akan muncul Mikael. Daniel 12 ayat pertama, pemimpin besar yang akan mendampingi anak bangsamu, akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, kasih garis bawah, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai waktu itu. Cerita itu yang kita sebut sebagai kesesakan yang besar atau Great Tribulation. Jadi kesesakan yang besar, tapi pada waktu itu bangsamu, yaitu Israel, akan terluput. Yakni barang siapa yang dapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi kitab itu kabar besar ya, kitab. Jadi orang Israel yang percaya Tuhan Yesus, yang kita kenal sekarang sebagai orang Israel, sebagai udah Kristen Bapak Ibu. Jadi Kristen yang sudah jadi Kristen itu sebenarnya sudah bukan Yahudi ya, tapi background-nya orang Yahudi. Orang Yahudi, Kristen Mesianik Bapak Ibu, orang Yahudi yang menjadi Kristen sebetulnya ya bukan Yahudi lagi ya, sudah jadi Kristen, itu yang mengerti kisah ini, yang namanya tertulis di kitab, berarti orang Kristen yang Mesianik, yang sudah percaya Tuhan Yesus, akan terluput. Berarti bagaimana yang orang Yahudi atau orang Israel yang lain? Tidak akan terluput. Bapak Ibu, ini kisah ini penting untuk Anda catat. Jadi, pada hari itu kesesakan besar akan menimpa orang Yahudi, orang Israel hari itu yang belum percaya Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa yang namanya didapati tidak tertulis. Jadi mereka belum percaya mengenai kitab itu. Dan nanti saya panjang ya, bagaimana kisah-kisah berikutnya. Tetapi cerita Daniel itu ditutup dengan sebuah kitab yang menarik loh ceritanya. Daniel 12 ayat 10 ya. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Disucikan, dimurnikan, dan diuji. 3 hal. Tapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kejian yang membinasakan, ada 1290 hari. Berbagilah orang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, engkau akan beristirahat, akan bangkit untuk mendapati bagian pada kesudahan zaman. Bapak Ibu, itu hal yang menarik sekali. Yuk, Anda akan melihat sebuah gambar di sini. Gambar ya, saya akan bentuk. Gambar ini Bapak Ibu ini penting. Di sini ada 1260 hari di sini. Itu bicara 3,5 tahun. 1260 hari. Tetapi dikatakan ceritanya bahwa
sejak dihentikan korban sembelihan, korban sehari-hari, ditekan dewa kekejian yang membinasakan, ada 1290 hari. Jadi di sini Bapak Ibu ya, itu 1260. Di sini ada 1290. Itu hari. Berbahagialah orang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ada lagi sini nih, ditambah lagi 1335 hari. Nah, ceritanya 135 hari dari mana? Jadi, Bapak Ibu, cerita ini kalau dikurangin, ini bicara mengenai di sini ya. Gitu. 45 hari. Di sini ada 30 hari. Nah, cerita ini cuma ditulis satu kali. Ini di sini ada masa 7 tahun ya. Sini ada 7 tahun. 7 tahun tuh dari sini nih, sini sampai sini 7 tahun ya. Lalu di sini mulai ada 1260 hari. Lalu ada 1290 di sini. Lalu ada lagi 1335 di sini. Cerita mengenai angka ini hanya satu kali ditulis di Alkitab, yaitu pada kitab Daniel. Bapak Ibu, kalau Anda lihat ini sebuah hal yang menarik nih. Yuk kita melihat, ini ceritanya bagaimana begitu ya. Cerita ini, saya hari ini tidak akan bicara mengenai premillennial rapture ya. Ini kapanpun Tuhan mau datang di sini, Tuhan mau datang di sini, Tuhan mau datang di sini, bebas gitu ya. Tetapi ini cerita ini diambil dan hanya satu kali ada di Alkitab. Jadi kalau mau dibilang apakah ini benar atau tidak, jawabannya juga sulit ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya berikan sajalah ceritanya sama Bapak Ibu. Tujuannya supaya Bapak Ibu mengerti dan mengambil ini sebagai sebuah bahan doa, gitu ya. Ini bukan satu hal yang pasti. Saya tidak tahu yang pasti yang mana. Tetapi ini ada di Alkitab dan harus jawab. Nah, kira-kira jawabannya begini. Bapak Ibu, kisah ini sebetulnya ditemukan oleh seorang yang percaya post-millennium rapture. Jadi Bapak Ibu sudah belajar bahwa orang percaya itu ada yang amillennium, ada yang post-millennium, ada yang pre-millennium. Di sini saya tidak bicara yang ini. Saya tidak bicara yang ini. Tapi saya akan menjelaskan dari pre-millennium. Dalam pre-millennium itu Bapak Ibu melihat adalah pre-tribulation rapture. Ada yang mid-tribulation rapture. Ada yang post-tribulation rapture. Yang mid ini kelak akan menjadi pre-wrath. Jadi pre-wrath gitu ya. Gitu. Nah, dalam kisah ini saya sebetulnya ingin menceritakan ada orang yang mengatakan bahwa cerita ini itu sebetulnya diambil dari pola ini. Bapak Ibu, saya bercerita begini, sebetulnya ini saya tidak memihak ya. Saya dalam arti netral gitu aja ya. Tetapi saya menjelaskan dari yang post-trib. Jadi Tuhan Yesus itu akan datang di sini.